Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd. Mukminin dan mukminat, saudara-saudariku, hafizakumullah jami'an, semoga Allah menerima amal baik kita di pagi hari ini dan diturunkan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga keberkahan untuk orang-orang beriman ini bisa menyebar bagi negeri ini, dan semoga menjadi negeri yang Allah perbaiki, Allah jaga, karena berisi dengan orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Sesi berbagai rahmat Allah, pagi hari ini diamanahkan ke saya untuk bicara tentang wanita dalam surat An-Nisa, dalam dekapan hangat surat An-Nisa. Sesi berbagai Allah SWT. Surat An-Nisa itu kita semua tahu kan, surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita. An-Nisa itu artinya wanita, dan dalam bahasa Arab ini termasuk kata yang aneh. Di dalam bahasa Arab itu sebuah kosakata itu suka menunjukkan bendanya sesuatu yang, contohnya An-Nisa. An-Nisa itu bentuk jamak, bentuk banyak, wanita-wanita. Pertanyaannya, bentuk mufradnya apa? Bentuk tunggalnya apa? Lihat saya tunjukkan. Dalam bahasa Arab itu bentuk jamak itu kan ada namanya jamak mudzakkar salim, itu gampang. Muslim jadi muslimun, gitu ya. Mukmin jadi mukminun, itu mufrad atau tunggal, kemudian bentuk banyak. Ada namanya jamak muannats salim, muslimatun jadi muslimatun, gitu. Gampang, gitu ya. Atau jamak taksir di masjid, jamaknya masajid. Masih ada akar katanya, mim, sin, jim, dal, masjid, dijamakkan jadi masajid. Kalau jamak taksir itu jamak yang tidak punya pola, bentuk banyak yang tidak punya pola. Kalau yang mudzakkar salim, salim itu punya pola. Pola yang ditambahi waw nun sama ditambahin alif ta, gitu ya. Di sini ya nun alif ta. Tapi kalau taksir tidak punya pola, tapi masih kelihatan akar katanya. Umpamanya polpen, pena, kolamun, jamaknya taksir. Aklamun, qafnya masih ada, lamnya masih ada, mimnya masih ada. Pertanyaan saya, nisa itu jamak, mufradnya apa? Bentuk tunggalnya. Memang aneh katanya satu ini, unik, seunik wanita, gak bisa ditebak. Mufrad sama jamaknya juga bisa ditebak. Betulan dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu betulan. Itu mengapa kitab suci kita turun dalam bahasa Arab. Itu kenapa ulama dulu ngotot banget bahwa Anda harus bisa bahasa Arab. Kayak begini-gini gak akan bisa Anda jumpai dalam terjemahan, mustahil itu. Padahal para ulama mengkaji Quran, salah satu pintu besarnya adalah bahasa. Sampai Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Quran ini bisa Anda pelajari dengan 4 cara. Salah satunya pintu besarnya adalah bahasa. Bahasa. Sudah ketemu mufradnya? Gak ada mufradnya. Mufradnya lain sekali kata-katanya. Ya kan? Kata mar'ah, mim, roh, hamzah, tak marbutah. Mar'ah, perempuan, tunggal. Maksud jamaknya tiba-tiba nisa, jauh sekali misalnya.
para wanita. Gitu. Jadi termasuk kata yang unik. Ya. Mar'ah itu mim ra alif ta yang artinya wanita satu orang. Itu kalau Anda tulis mim ra alif ta, zaman dulu tidak ada titik, nggak ada tanda. Jadi huruf ba, huruf ta, huruf sa sama ya begini doang kayak perahu itu, gitu. Nggak ada, zaman dulu tidak ada titik, harokat tidak ada. Makanya mushaf yang lama, kalau teman-teman lihat mushaf asli umpamanya zaman Utsman radhiyallahu anhu, ya tulisannya model kufi, khotnya, dan tidak ada titik apapun, nggak ada titiknya, tidak ada harokat a, i, u, tidak ada. Huruf jim, ha, dan kho sama, nggak ada yang bedakan. Huruf ro, zai sama, dal sama, sod, dot sama. Tapi bunyi gitu ya. Kalau kita sekarang ada harokatnya aja susah bunyinya, apalagi nggak ada harokatnya gitu. Yang kita sebut dengan Arab botak itu lebih susah lagi. Itu tidak ada titik sama sekali. Maka kata mar'ah itu mim ra alif ta hamzah ta itu kalau ditulis dengan gaya dulu itu satu akar kata dengan mir'ah, sama mim ra alif ta marbutah, tapi beda artinya. Kalau mar'atun itu perempuan, mir'ah itu cermin. Coba cek di kertas perempuan, ada yang kosong dari cermin gitu. Mereka sering bercermin, ya, dan seterusnya. Dan itulah mengapa kitab suci terakhir itu turun dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Itu membuat kita jadi berakal. Jadi mulai sekarang mari kita galakkan belajar bahasa Arab juga. Oke, itu yang membuat kita punya kemampuan, daya jangkau tangan kita itu kalau masuk ke dalam literatur Islam bisa sangat dalam. Kalau bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa mentok deh, sepinter apapun antum, itu kalau bahasa Arabnya tidak punya kemampuan, Anda akan mentok mau bicara ilmu apapun. Bukan cuma ilmu agama ya, kita bicara ilmu apapun, ilmu umum sekalipun. Ilmu umum ini ketika nanti Anda akan tergiring, pasti otomatis kesadaran muslim ini akan mengantarkan kita menuju pada literatur Islam zaman dulu. Di ilmu apapun itu. Nah, pasti akan mentok kalau tidak pakai bahasa Arab. Ada nungguin terjemahan, mau sampai kapan terjemahan ada? Baru saja saya bincang Mas Abdul Qadir. Saya cerita tentang kitabnya Abu Zaid Al-Balkhi yang direkomendasikan di dalam ilmu psikologi. Kan pertanyaan muncul pertama adalah terjemahannya ada apa tidak? Nggak mungkin. Dia nunggu terjemahan mau sampai kapan? Terjemahan itu. Sudah gitu diterjemah, yang terjemah juga tidak terlalu kokoh pula gitu. Kalaupun kokoh, keterbatasan bahasa. Baik teman-teman majul, itu An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Dan Quran ini mukjizat di segala hal, dalam semua hal. Sampai masalah urutan. Karena urutan mushaf berbeda dengan urutan turun. Dan dua-duanya, baik urutan mushaf itu berarti kan kalau kita buka pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dia sampai terakhir An-Nas. Atau urutan turun pertama kali ya malah Iqra bismi rabbikal alaq. Menurut riwayat Ibnu Abbas, kemudian Al-Qalam, kemudian masuk Al-Mudaththir, masuk Muzammil, masuk Al-Fatihah. Itu urutan turun. Jadi itu dua-duanya itu punya pelajaran yang sangat amat mahal. Dua-duanya. Saya tunjukkan salah satu contohnya. Di dalam surah An-Nisa, dalam dua sudut pandang. Secara urutan turun, kapan An-Nisa turun? Ya, urutan turunnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidaklah turun surat An-Nisa ini kecuali saya sudah serumah dengan Nabi. Nah, jadi kapan? Kapan berarti? Kapan berarti? Kapan Aisyah serumah dengan Nabi? Pertanyaannya di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Kapan? Bulan apa? Bulan apa? Tidak tahu antum. Ada Pak.
Dalam Sahih Muslim sampai jadi judul bab. Loh, tidak gampang ini. Sampai di dalam Sahih Muslim, bukalah Sahih Muslim. Ada judul bab yang menarik. Ini menarik buat anak muda yang belum nikah nih, atau yang mau nikah lagi. An-Nisa, dalam Sahih Muslim, pembahasan tentang Aisyah kapan serumah dengan Nabi itu. Aisyah mengatakan kalimat beliau dan nanti jadi judul bab. Judul babnya, dikasih judul babnya begini: bab keutamaan menikah, serumah dan menikahkan pada bulan Syawal. Itu bab dalam Sahih Muslim. Bab menikah. Jadi kalau mau nikah, kadang-kadang orang sudah nikah itu maksudnya akad nikah. Kadang-kadang belum langsung serumah, ya kan? Jadi akad nikah sudah sah tapi belum serumah. Seperti Aisyah. Kemudian mulai tinggal serumah dan atau menikahkan bulan Syawal. Bab keutamaan bulan Syawal. Dia maka bulan Syawal babnya bab nikah. Tapi jangan nunggu Syawal, kok sekarang kelamaan. Sekarang bulan apa? Masuk Rajab. Masih lama ya. Kalau mau nih saya udah siap sekarang aja, jangan nunggu Syawal. Ya. Tapi memang kalau ini Syawal, dari mana landasannya? Kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku ini dinikahi Nabi, artinya akad nikahnya, dan mulai serumah dengan Nabi bulan Syawal, dua-duanya. Hanya beda tahunnya. Aisyah dinikahi Nabi SAW pada setelah Khadijah wafat. Ada perbedaan pendapat ulama kapan dinikahinya Aisyah ini, tetapi yang pasti setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat tahun 10 kenabian, masih di Mekah. Khadijah meninggal bulan Ramadan. Kalau nikahnya Syawal tahun 10 kenabian, berarti langsung 1 bulan berikutnya Rasul nikah dengan Aisyah, karena bulan Syawal. Tapi kalau menurut pendapat ulama lain setahun lagi, berarti setahun berikutnya di bulan Syawal. Baik. Tetapi belum serumah. Serumahnya ketika di Madinah bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah. Gitu ya, teman-teman. Baik. Nah, Aisyah mengatakan bahwa tidaklah turun surat An-Nisa ini kecuali saya sudah serumah dengan Nabi SAW. Berarti setelah itu berapa jaraknya Aisyah tidak mengatakan itu. Wallahu a'lam. Tapi itu artinya surat An-Nisa adalah bahkan ulama mengatakan surat An-Nisa itu keseluruhannya adalah Madaniyah. Keseluruhannya adalah Madaniyah. Teman-teman rahmatullah, saya kasih satu-satu. Karena begini para ulama bahas Quran itu. Tidak buka Quran, buka terjemahan, buka tafsir Ibnu Katsir. Ada pola. Quran itu punya pakem sendiri, punya qawaid dalam tafsir, punya usul dalam tafsir. Jadi kalau mau kokoh kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Quran, ikuti pakemnya para ulama itu. Kita urai satu-satu. Ulama selalu membahas, dibunyikan oleh ulama. Ini surat-surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ulama mengatakan ini surat Madaniyah semuanya. Madaniyah semuanya itu karena kadang-kadang suratnya secara umum Madaniyah, tapi ada 1-2 ayat yang turunnya di Mekah. Atau sebaliknya, suratnya Makkiyah, tapi begitu. Ada ayat 1-2 ayat yang turun di Madinah. Kemudian juga itu ada ayat atau surat, ada surat yang ulama sepakat mengatakan dia Madaniyah, ada yang sepakat mengatakan Makkiyah, ada yang ulama beda pendapat. 12 surat ulama beda pendapat dia Makkiyah atau Madaniyah. Baik teman-teman, apa fungsinya begitu itu? Itu tidak kosong. Orang tidak belajar ini Makkiyah, ini Madaniyah, terus selesai. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Lihat salah satu saja. Lihat pelajaran ini. Para ulama membahas tentang karakter surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah. Makkiyah Madaniyah itu batasnya adalah hijrah Nabi SAW. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah. Kenapa? Karena kadang-kadang surat atau ayat itu turunnya di Mekah, tapi disebutnya Madaniyah, bukan Makkiyah. Paham ya? Kadang-kadang turun di tempat lain,
disebutnya juga Madaniyah. Itu mengapa? Karena yang memisahkan antara Makkiyah Madaniyah adalah hijrah Nabi. Nah, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu, teman-teman, itu memiliki karakter. Dan karakter ini sangat amat mahal untuk pelajaran, bahkan pelajaran pendidikan hari ini. Mendidik generasi. Kalau Anda belajar dari tema Makkiyah Madaniyah, Anda akan menemukan kurikulum dasar. Cuma dari tema Makkiyah Madaniyah saja. Saya kasih contoh. Dari 114 surat dalam Quran, pertanyaannya, banyakan mana? Surat-surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah saja. Jauh lebih banyak surat-surat Makkiyah dibandingkan surat-surat Madaniyah secara jumlah surat. Tetapi secara jumlah ayatnya, panjang ayatnya, jauh lebih panjang surat-surat Madaniyah. Kenapa begitu? Itu artinya begini. Makkiyah, surat-surat Makkiyah itu di mana Nabi oleh Allah dibimbing supaya membimbing sahabatnya itu dan membangun pondasi dasar itu kan di Mekah, gitu ya. Di Mekah itu dibangun pondasi generasi, keimanan mereka, akidah mereka, tauhid mereka, akhlak mereka, dibangun pondasi yang kokoh. Karena nanti di Madinah turunlah ayat-ayat hukum, ayat-ayat hukum. Kenapa ambruk hukum kita? Karena pondasinya masalah. Contohnya generasi ini masih masalah sholatnya. Sholat itu kan hukum. Tema sholat itu tema hukum. Walaupun sholat termasuk hukum, tapi yang turunnya menjelang Nabi hijrah, sholat 5 waktu. Yang lain juga gitu. Tema yang lain tentang hukum. Hukum, umpamanya hukum ibadat kita, hukum muamalah sesama kita. Muamalah sama kita dalam transaksi jual beli, dalam hukum nikah. Hukum kita masalah. Karena kita tidak kuat, beban hukum itu berat sekali. Kok hukum itu dari bahasanya saja sudah berat, bukan cuma isinya. Teman-teman pernah baca itu kan? Pernah baca bahasa kalau ada orang bikin kontrak bersama, ya kan, akad bareng, versi bahasa hukum yang di Indonesia ini. Saya sama siapa kerjasama membuat perusahaan, umpamanya apa, bikinlah kerjasama, bikin kontrak kan? Ada yang indah bahasanya? Ada yang indah? Umpamanya pasal 1, pasal 1 tentang apa? Bahasanya nggak ada yang indah, bahasanya lurus-lurus, kadang-kadang nggak sesuai dengan pakem bahasa Indonesia sendiri. Betul apa enggak? Coba, kata dan kata atau itu nggak mungkin disatukan. Kalau dan ya dan, kalau atau ya atau. Tapi dalam bahasa hukum bunyi dan atau, betul nggak? Terus nggak enak pokoknya itu. Sudah bahasanya nggak enak ya. Bacanya orang nggak biasa baca, sastrawan baca bahasa hukum pusing pasti Pak. Dia biasa meliuk-liuk dengan bahasa, tiba-tiba ini bahasa apa gitu. Hukum itu bahasanya aja berat. Nah itu, apalagi isinya, maka pondasi yang tidak kokoh diambruk deh. Ambruk, sholatnya generasi ini ambruk, puasanya ambruk, muamalah sesama kita saling menipu, saling berkhianat, ribawi, apa semua. Begitu kita sekarang dengan semangatnya, yakinlah, sepanjang kita tidak memperbaiki pondasi Makkiyah itu, nggak akan terjadi kok, nggak akan kokoh. Di perempatan jalan di depan sana ditunggu iblis, dibelokin lagi sama iblis, nggak sadar kita. Coba nggak percaya. Terlalu berat godanya. Semangat dengan tema hijrah. Wah, hijrah, muncul kata hijrah hari tiba-tiba menggema. Bagus. Menggema tema hijrah. Betul? Itu kalau tidak segera membangun pondasi dasarnya. Pondasi dasar generasi ini, yakinlah. Setan iblis itu, bukan setan iblis itu. Iblis itu dalam sejarah sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW, itu datang sendiri, langsung terjun sendiri, nggak diwakilkan ke setan. Tercatat dalam sejarah hidup Nabi itu setidaknya 2 kali. Satu menjelang Nabi hijrah, menggagalkan hijrah Nabi. Yang kedua di perang Badar.
Itu artinya kalau si Big Boss langsung turun, oke, ini dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hijrah, yang kedua perang pertama, perang perdana, jihad perdana. Berarti itu dua hal yang sangat penting di kehidupan orang beriman. Makanya kalau hijrah itu tanpa tanpa pondasi yang kokoh, balik. Iblis langsung turun. Kuda langsung iblis. Nah, teman-teman, rahmat Allah. Kembali bahwa jadi Makkiyah Madaniyah itu seperti itu. Maka itu artinya kalau jumlah surat Quran yang turun sangat banyak Makkiyah. Terus tapi ayatnya pendek-pendek. Lihat juz 30. Pendek-pendek kan? Amma yatasaalun, pendek. 'anil naba'il 'azim, pendek. Gitu, plak gitu. Ya, plak gitu. Lihat ininya apa namanya? Rimanya, plak tapi banyak. Karena suratnya banyak. Kalau Madaniyah enggak, satu ayat panjang gitu. Beda nafasnya. Bisa dipahami? Oke. Itu sebenarnya adalah pola. Itu sebenarnya pola kurikulum. Karena itulah yang dulu membangun generasi ini. Bayangkan coba Pak, orang baru saja ngaji, baru aja sadar, orang baru hijrah, diajak ngaji langsung panjang gitu, wah itu nggak lama bubar pengajian. Dia pendek-pendek tapi kerap, plak gitu. Itu pola Qurani. Nah, ketika memasuki wilayah An-Nisa, wilayah perempuan, surat perempuan itu, maka dia sudah pola panjang karena Madaniyah panjang. Itu artinya bahwa ketika surat An-Nisa ingin menyampaikan tentang tema hukum. Dan tema hukum itu di dalam surat An-Nisa nanti kita akan lihat betapa banyak tema hukum dalam surat An-Nisa. Itu semua tidak akan bisa kita penuhi hak-hak orang lain itu dalam hukum surat An-Nisa itu kecuali kita punya pondasi yang kokoh dan baik. Karena turunnya pun sudah di Madinah. Ya, itu salah satu pelajaran ketika mengambil hikmah, menyorot surat surat An-Nisa dari sisi turunnya, urutan turunnya. Bagaimana dengan urutan mushafnya? Urutan mushaf, An-Nisa dalam urutan mushaf. Karena Al-Fatihah pertama, kalau kita buka mushaf kita Al-Fatihah pertama, kemudian masuk Al-Baqarah, masuk Ali Imran, kemudian masuk An-Nisa. Setelahnya Al-Maidah dan seterusnya. Itu teman-teman dirahmati Allah. Nanti juga kita akan masuki para ahli ilmu. Itu membahas surat itu kan ada namanya. Namanya apa? Al-Baqarah, itu nama surat. Tapi ada pembahasan tema besarnya apa. Teman-teman tahu tema besarnya An-Nisa apa? Kalau An-Nisa itu nama suratnya. Tapi apa tema-tema besarnya? Bayangkan, teman-teman, bayangkan. Saya masuk umpamanya ke sini. Umpamanya masuk saya ke sebuah gedung. Saya tidak tahu itu gedung apa. Terus pokoknya masuk aja gitu. Saya tidak bisa bersikap, saya nggak tahu. Begitu masuk, ternyata masjid. Begitu masuk, ternyata aula. Ternyata sekolahan. Ternyata gudang. Paham? Itu tema besar. Lah kita ini nggak tahu, Pak. Kita mau masuk aja nyelonong gitu. Jadi kita bahkan tidak tahu di mana harus melepas sendal, betul kan? Itulah kita hari ini. Jadi kita ini dengan kitab suci kita belum bersikap dengan benar. Kita belum memberikan diri kita kepada Alkitab, sehingga Alkitab ini juga tidak memberikan kepada dirinya pada kita. Ayo mulai kita belajari dengan pola yang diajar. Ini bukan pola, ini pola sudah diajarkan ulama sejak zaman dulu kala. Sejak zaman sahabat ketika menafsirkan ayat ya begini. Tafsirkan dengan pola itu. Dan dia makin detail, makin tertata di zaman-zaman setelahnya.
Dan muncullah sekian banyak kitab tafsir sampai hari ini. Baik, yuk kita lihat teman-teman. Saya kenalkan dari yang depan karena ini supaya kita tahu bahwa Quran itu ada nama ilmu di dalam ilmu tafsir, namanya ilmu munasabah namanya. Itu ilmu besar sendiri. Bahkan ada tafsir ditulis berjilid-jilid itu hanya untuk memotret munasabah saja. Yaitu tafsir Al-Biqai. Itu untuk memotret munasabah. Apa hubungan? Munasabah itu cuma hubungan. Hubungan dan keterkaitan. Surat ini dengan surat ini hubungannya apa? Mengapa ya Al-Nisa itu adanya antara surat Ali Imran dan surat Al-Maidah? Itu dicari hubungannya apa? Karena ini semua mukjizat. Terus sekarang gini loh, kita melakukan sesuatu kan bukan mukjizat. Apa yang kita lakukan bukan mukjizat. Tapi lihat, tanyakan kepada orang yang masang AC. Kenapa AC dipasang di sini? Kenapa dipasang di sebelah sini? Tanyakan ke mereka mengapa pintunya pintu geser. Itu buka kan juga bisa. Atau nggak usah dikasih pintu. Masih di perumahan saya nggak ada pintu sama sekali. Semua terbuka gitu kan, tidak ada apa-apa. Tidak ada pintu, nggak ada jendela, ya nggak ada apa-apa. Terbuka. Bisa toh. Maka sang arsitek, orang yang membuat ini, dia akan menjelaskan dengan detail. Oh ini Pak begini Pak, ini karena lingkungan begini, karena ini begini kan. Dia jelaskan. Ada hubungan yang sangat kuat antara apa yang saya lakukan ini, kenapa saya letakkan di sini, kenapa ini di sini, kenapa itu di situ. Semua ada hubungannya. Padahal itu bukan mukjizat. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang mukjizat? Tata letak itu ada mukjizatnya. Ada hubungannya. Dicari, itu namanya ilmu munasabah, ilmu besar sendiri. Kalau kita belum pernah dengar sebelumnya, nah inilah. Ayolah kita dekati kitab suci kita ini ya. Begitu juga dicari, bukan cuma antar surat, antar ayat. Antar ayat. Karena kadang-kadang teman-teman, seperti semalam saya sampaikan di Al-Irsyad, Masjid Al-Irsyad, di akhir penjelasan saya tentang surat Al-Isra. Kadang-kadang gitu. Quran itu kadang dari ayat ke ayat loncat-loncat temanya. Al-Isra ayat 1 bicara tentang Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ayat kedua bicara tentang Nabi Musa, loncat langsung zaman Nabi Musa. Panjang tentang Nabi Musa, tiba-tiba balik ke zaman Nabi Muhammad lagi. Jadi hubungan antar ayat itu dibahas oleh ulama. Bukan cuma hubungan antar ayat, mereka ulama masuk lagi ke dalamnya. Dalam surat umpamanya, mengapa ya surat ini dibuka dengan kalimat ini? Kan jawabannya gampang kalau kita, wallahu a'lam, terserah Allah lah gitu. Itu bahasa kita. Ya kan gitu kan, terserah Allah kan? Kalau itu mah bukan bahasa ulama Pak itu. Itu bahasa orang nggak ngerti namanya. Ulama itu dibahas. Sampai ulama kumpulkan. Coba cek Quran yang dimulai dengan tasbih. Kenapa isinya di sini? Urutannya sampai begini. Coba cek Quran yang dimulai dengan hamdalah. Cek Quran yang dimulai dengan ini, dengan huruf, umpamanya huruf muqatta'ah, huruf alif lam mim nun dan seterusnya. Semua dicek oleh para ulama. Terus kenapa dia diakhiri dengan ayat ini, surat ini? Apa hubungan antara akhir surat ini dengan permulaan surat setelahnya? Begitu dicari. Itu ilmu besar sendiri, namanya ilmu munasabah. Dan Anda akan menjumpai sangat banyak ilmu manfaat di dalam ilmu munasabah. Dahsyat sekali Pak ilmu ini. Dan jadi kalau belum pernah dengar ya tolong dipelajari ilmunya. Nah, itu ilmu, salah satu ilmu kitab suci kita. Kadang-kadang dicari kata Pak. Di dalam satu ayat itu dicari katanya. Mengapa di ayat ini Allah menggunakan kata yang ini? Kan bisa pilihan kata yang lain. Sekali lagi kalau jawabannya terserah Allah, itu jawaban kita. Ya kan? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya terserah Allah lah. Ya terserah Allah. Tapi Allah tidak menurunkan sia-sia. Mana ada kitab suci turunkan sia-sia? Kalau kaji saya. Baik, saya jelaskan agak melebar karena supaya kita paham cara berpikir para ulama, pakem, qawaid, kaidah-kaidah yang dipakai oleh para sahabat dan salafus saleh dalam memahami kitab suci. Nah, sekarang lihat tentang tema munasabah, Pak, hubungan tentang di dalam bab urutan surat An-Nisa. Lihat ya, lihat. Supaya kita tahu, supaya nggak salah fokus dalam mengerjakan sesuatu.
Al-Fatihah apa artinya? Membuka. Fatih, fathati membuka. Al-Fatihah ada ta marbutah di belakang. Ini pembuka yang besar. Jadi namanya buku itu ada muqaddimahnya. Ini pembukanya Al-Fatihah. Tapi bedanya, bedanya dengan pembukaan kalau kita baca buku biasa. Pembukaan itu kadang-kadang kita lewatin, Pak. Muqaddimah harus nggak penting ini. Langsung aja ke dalam. Itu salah fatal kalau di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Fatihah bukan cuma membuka. Tapi Al-Fatihah itu menjadi ringkasan Quran. Ringkasan Quran. Bahkan sudah Quran diringkas dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu begitu dimasuki ke dalamnya, kita masih ketemu ringkasan utamanya. Yaitu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ringkasan. Itulah mengapa Imam Ibnu Qayyim sampai nulis dengan bukunya yang tebal-tebal itu tentang masalah hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berjilid, Pak. Ya. Jadi ulama itu sampai begitu. Kenapa? Karena ini ringkasan seluruh Quran ini. Semua kitab suci dulu sebelum Quran diringkas dengan oleh Quran. Quran diringkas oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau tidak kita pahami, makanya teman-teman, karakter ilmuwan Islam dulu kalau nulis buku, bikin muqaddimah itu enggak asal muqaddimah yang boleh dilewati. Ulama itu sampai masang kunci di muqaddimah. Pokoknya Anda tidak baca muqaddimah buku saya, Anda pasti salah memahami seluruh isi buku saya. Ya. Dan itu sangat banyak di dalam literatur Islam. Baik. Kalau sudah dibuka dan diringkaskan, ini loh ringkasan isinya, kalian ingin tahu, dan semua ada di sini Al-Fatihah itu. Lihat, setelah dibuka, masuklah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sarifuddin, mau ngomongin peternakan? Kamu mau bicara apa nih? Al-Baqarah tema besarnya apa? Sapi? Bani Israel? Atau apa? Lihat teman-teman, ulama begitu masuk ke dalam ruangan, kemudian dia tahu, oke, ruangan ini begini, gitu ya. Nah kita nggak tahu ruangannya itu, nggak bisa ngerasain gitu. Para ahli tafsir mengatakan, dan ini nanti menunjukkan fokus pertama kita. Al-Baqarah itu tema besarnya adalah mengenalkan kepada manusia siapa manusia. Itu tema besarnya Al-Baqarah. Oke, penutupnya Al-Quran surat apa? Apa artinya? Manusia. Supaya kita tahu, Pak, di peradaban bumi ini yang terpenting adalah manusianya. Quran itu ketika mau kan Quran itu turun untuk memperbaiki zaman kan, memperbaiki jahiliyah kan. Ketika mau memperbaiki jahiliyah itu yang diperbaiki dulu bukan bangunan, bukan kendaraan. Anda bikin pendidikan yang diperhatikan bangunan. Pikirkan tentang manusianya. Si manusianya itu harus dipikirkan betul. Bahkan bermula dari murid. Murid itu kan bermula dari guru. Sehingga disebut bahwa kurikulum itu isi guru itu. Karena guru itu bisa menghidupkan kurikulum yang mati dan mematikan kurikulum yang hidup. Itu guru. Kurikulumnya keren, bagus, luar biasa. Lah gurumu gak bagus kualitasnya. Mati itu kurikulum. Bahkan kurikulumnya masalah. Gurunya bilang saya punya cara sendiri. Biar serahin ke saya aja. Pokoknya maunya anak bagus kan, nah, serahin ke saya. Terus itulah SDM kita menyebutnya. Kualitas SDM-nya. Quran sendiri ketika mau bicara tentang masalah memperbaiki kejahilian ini bermula dari memperbaiki manusia. Nanti bicara tentang benda itu nanti. Bicara tentang nanti di tengah Quran nanti kita akan ketemu.
Mulailah dari bicara tentang masalah perbaikan manusia. Itu Al-Baqarah. Allah kenalkan pertama kali manusia. Manusia kalian diciptakan di bumi ini ngapain sih? Nah, itu puncaknya di ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tugasmu di bumi, khalifah fil ard. Nah, muncul pertanyaan. Dan terus kenapa nama suratnya Al-Baqarah? Kenapa enggak namanya khalifah? Surat khalifah kan bisa. Atau surat apa gitu ya kan? Kenapa surat Al-Baqarah? Lihat indahnya Quran. Indahnya Quran. Allah ingin menyampaikan kalimat teguran yang sangat keras sejak awal dengan kata Al-Baqarah itu. Manusia harus kenal, kau harus bisa definisikan dirimu. Karena kau manusia, definisimu adalah kau khalifah fil ard. Sejak bapakmu itu diciptakan, Adam alaihissalam, dipersaksikan di hadapan para malaikat. Allah SWT memberikan contoh di Al-Baqarah tentang satu generasi yang tugasnya sama dengan kalian sebelum kalian adanya, yaitu masyarakat Bani Israel. Masyarakat Bani Israel tugasnya sama seperti kalian, khalifah fil ard. Tapi mereka gagal menjadi khalifah fil ard. Gagal mereka. Apa sebabnya? Al-Baqarah. Apa sebabnya? Al-Baqarah. Wa antadbahu baqarah. Ketika Musa berkata pada kaumnya, kan ini kan sebenarnya ayat ini kan sebenarnya tentang Al-Baqarah itu kan sebenarnya adalah ketika Allah memerintahkan, ketika masyarakat Nabi Musa bertanya ke Nabi Musa karena ada orang terbunuh di antara mereka ingin tahu siapa pembunuhnya. Nabi Musa berdoa pada Allah, Allah perintahkan, ya sudah Musa, untuk kalau ingin tahu sembelihlah sapi. Nah, suka-suka ujian Allah tuh gitu, teman-teman. Orang nanya siapa pembunuhnya, suruh motong sapi, apa hubungannya? Gitu loh. Jadi Allah tuh memang pengen uji kita dengan cara itu. Makanya kalau dikasih tahu Allah tuh diem aja. Kalau dikasih tahu Allah tuh ya Allah sami'na wa ata'na, ghufranak. Gitu. Karena memang kalau pakai otak Anda nggak ada hubungannya. Orang bilang nggak logis ini Pak. Ya memang karena otak Anda terbatas. Gitu. Makanya tidak bisa orang hanya menuhankan akal sehat. Itu nggak bisa. Lihat buktinya. Orang nanya tentang siapa pembunuhnya, jawabannya adalah potong sapi. Nanti ketemu di ujung, kalau tunjukkan nanti aku tunjukkan nanti. Kamu taat dulu aja. Taati dulu. Maka kan ngelawan. Cuma disuruh itu aja mereka ngeyelnya minta ampun, ya kan? Nanya itu, nanya ini, nanya terus nanya. Makin dijawab makin sulit bagi mereka. Ujungnya adalah fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka akhirnya nyembelih juga, tapi nyaris mereka nggak bisa nyembelih. Iya loh, susah nyari sapinya. Dan memang mereka ingin lari dari tanggung jawab. Allah sudah tunjukkan, ini loh potret orang di muka bumi gagal. Kalian umat Muhammad jangan ulangi gaya mereka. Kalian akan gagal. Apa yang membuat mereka jatuh? Hanya seekor sapi betina. Gitu ya. Sapi memang dari dulu begitu. Ya. Bani Israel masalah sapi. Nanti mereka nyembah juga patung anak sapi kan. Hari ini kita minumnya susu sapi atau susu kambing? Susu sapi. Tanyakan ke pakar nutrisi, ada pakar nutrisi di sini? Tanyakan ke mereka, mana yang cocok untuk badan manusia? Susu kambing atau susu sapi? Sudah lama kita bergaul salah dengan sapi itu. Sudah lama memang. Jatuh peradaban cuma gara-gara sapi. Kalian umat Muhammad tidak boleh jatuh lagi oleh hal yang sepele itu. Kenali dulu diri kalian. Kegagalan peradaban ini adalah ketika mereka gagal mendefinisikan siapa manusia. Gagal. Karena gagal, maka kemudian akhirnya gagal pula mereka dalam memanage manusia, mendidik manusia, seterusnya. Oke. Begitu selesai Al-Baqarah, itu tema besar ya. Masuk surat Al-Imran kan? Ali Imran
Apa itu? Artinya apa artinya? Keluarga Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Ali Imran apa tema besarnya? Judul besarnya apa dia? Tema besarnya. Judul besarnya adalah tentang keluarga Imran itu. Tentang keluarga Imran itu. Dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala, gini loh ya, ini lihat, aku tunjukkan pada kalian, gitu ya. Bahwa manusia-manusia yang kalau di Al-Baqarah Allah tunjukkan manusia yang gagal menjadi khalifah fil ardh. Allah tunjukkan di dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ditunjukkan oleh Allah bukan hanya satu orang manusia yang berhasil, tetapi ini sudah satu keluarga. Satu keluarga pengusung tugas khalifah fil ardh. Allah berikan potretnya adalah keluarga Imran. Diberikan potret keluarga Imran, muncul pertanyaan, kenapa tidak keluarga para nabi saja? Kan lebih pas keluarga para nabi. Ada keluarga Ibrahim juga luar biasa. Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran al alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran di atas semua alam. Ada tuh keluarga Ibrahim. Itu indahnya manusia biasa itu indahnya. Kalau dikasih contoh Nabi, kita suka minggir, Pak. Begitu kasih contoh Nabi, kita bilang itu keluarga Nabi, bukan? Kita nggak nyampe itu. Ayo sudah, untuk mematahkan hujah kalian, Allah kasih ini loh manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Itu loh keluarganya hebat. Allah disebutkan di ayat 33 tadi sejajar dengan para Nabi. Adam Nabi, Nuh Nabi, Ibrahim Nabi, Imran bukan Nabi. Jadi Anda ingin disejajarkan dengan para Nabi, istimewalah di keluarga Anda. Begitu. Itu Ali Imran. Diberikan Allah potret itu. Suruh ngaji kita tentang itu. Dan isi Ali Imran nanti, teman-teman. Ini juga bicara tentang, kan itu urutan Nabi, keluarga Imran, kemudian Imran punya anak Maryam, Maryam punya anak Nabiullah Isa alaihissalam. Nanti pergulatan pemikiran itu di dalam tema Ahlul Kitab ini. Ini kan Nabi Isa alaihissalam. Maka surat Ali Imran itu nanti antum buka, sangat banyak panggilannya ya ahlal kitab. Sangat banyak ayat menggunakan kata itu. Karena dalam surat Ali Imran terjadi dialog. Jadi Nabi Muhammad itu berdialog dengan ahlul kitab untuk menjelaskan yang hak itu yang mana, yang benar itu yang mana. Itu juga tema besarnya surat Ali Imran. Maka setelah orang tahu tentang tugas itu, maka tadi di muka bumi ini ada manusia-manusia yang sudah Allah bekali kitab suci, ahlul kitab. Zaman dulu Allah bekali kitab suci. Tapi lagi-lagi mereka gagal menjadi khalifah fil ardh. Kitab suci mereka ubah-ubah. Maka Nabi Muhammad ingin menunjukkan, ini loh kitab suci yang benar. Saya juga dapat kitab suci, Al-Quran ini. Maka terjadilah dialog. Karenanya Nabi SAW, makanya teman-teman ayat mubahalah itu, ayat mubahalah, tahu mubahalah ya? Tahu mubahalah ya? Atau nggak tahu? Tahu sebagian. Mubahalah itu nanti saling bersumpah atas nama Allah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nanti kita bersumpah atas nama Allah. Siapa yang dusta di antara kita, maka dia dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu mubahalah. Itu awalnya adalah tahun 9 Hijriah. Itu kan Amul Wufud, tahun Nabi kedatangan tamu-tamu dari berbagai suku. Rata-rata masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, mereka tetap dalam agamanya, tapi mereka mau bayar jizyah. Datang sekelompok orang dengan begitu gagahnya, sekelompok orang itu mereka pakai pakaian yang indah, gemerlap, kuda mereka pakai pakaian dengan berbagai macam perhiasannya, gantungkan salib besar di sini. Datang ke Madinah, mau nemuin Nabi, mau ngapain? Ngajak Nabi debat. Itu masyarakat Nasrani Najran. Orang masyarakat Najran datang ke Madinah. Diskusi sama Nabi panjang lebar. Debat panjang, diabadikan surat Ali Imran. Tapi debat itu sudah tidak ketemu lagi.
Sudah panjang, sudah disampaikan berbagai macam. Makanya buka surat Ali Imran akan ketemu dialog itu. Karena sudah tidak ketemu, kata Nabi, sudah. Kan kalian percaya Tuhan ada, saya juga percaya Tuhan ada kan? Yuk, kalau gitu sekarang panggil diri kalian, kumpul sini, panggil istri kalian, panggil anak kalian, panggil semua keluarga kalian, duduk di sini kita mubahalah. Siapa yang dusta kena laknat sejak di dunia ini sampai di akhirat. Masyarakat Najran bilang, kalau itu kami nggak berani kalau itu. Mereka tahu kok Pak, mereka tahu. Itu nggak berani. Udahlah, kita bayar jizyah saja kan, bayar jizyah dia. Karena ya sudah, bayar jizyah. Itu Ali Imran. Jadi ingin disampaikan dulu, manusia itu diciptakan di muka bumi ini, tugas khalifah fil ard itu ada kitab suci yang ngawal kalian. Cuma umat sebelum kalian itu sudah juga diberi kitab suci, tapi mereka ubah kitab sucinya. Dan mereka ketika diberi kitab suci memang semau mereka. Makanya ketika Quran turun, itu penjagaan kitab suci langsung Allah yang menjaganya. Oke, sudah selesai Ali Imran, masuk An-Nisa. Gitu? Masuk An-Nisa. Nah, perempuan, apa isi An-Nisa itu? Baik, sudah nih. Pembukaan sekalian adalah khalifah fil ard. Kemudian kalian tahu ada keluarga Imran yang luar biasa. Kemudian kalian juga harus tahu ada kitab suci yang diberikan, itu yang mengawal para khalifah fil ard ini. Tetapi mereka menyelewengkan. Kalian umat Muhammad tidak boleh menyelewengkan kitab suci ini. Kemudian kalau sudah begitu panduannya, oke, kalian harus tahu bahwa di dalam surat An-Nisa itu Allah ingin sampaikan, kalian harus tahu ada berbagai macam hak sesama manusia yang harus kalian berikan. Hak sesama manusia harus kalian berikan. Makanya isi surat An-Nisa itu teman-teman, walau suratnya An-Nisa perempuan, itu isinya berbagai macam hak ada di sana. Berbagai macam hak ada di sana. Bukan hanya hak pada perempuan. Hak apa saja ada di sana. Sampaikan di sana semua hak disampaikan. Dari mulai yang urusannya kita dan istri kita, laki-laki dan perempuannya, Anda dan keluarga, Anda dan keluarga besarnya, Anda dan lingkungan Anda. Di sana ada berbagai macam orang, Anda dan teman, Anda dan kerabat, Anda dan saudara, Anda dan tetangga, Anda dan negara. Semua diberikan dalam surat An-Nisa. Baik, kalau gitu pertanyaannya, mengapa suratnya An-Nisa namanya? Kenapa enggak suratnya namanya surat Al-Huquq umpamanya, atau surat hak-hak yang harus dipenuhi? Karena pembahasan tema hak itu hari ini teman-teman begitu salah memahami, kan kacau jadinya. Hak asasi manusia, coba. Hak asasi manusia kalau digunakan untuk memberangus kebaikan kan bahaya. Apa mungkin? Ya, lihat sendiri aja kan. Atas nama hak asasi manusia, umpamanya digunakan untuk memberangus kebaikan kan sangat bahaya. Semua atas dasar hak asasi manusia. Undang-undang yang geger yang ramai kemarin, apa undang apa tuh? Apa itu isinya? Itu undang-undang, ditakutkan. Saya ke Australia waktu tahun 2005. Itu teman-teman Indonesia yang tinggal di Australia, teman-teman Muslim di sana itu sampai begini, Pak. Ini 2005. Mereka sudah bilang gini, Ustaz, mudah-mudahan di Indonesia tidak keluar undang-undang. Itu Pak, 2005 itu. Mudah-mudahan tidak keluar undang-undang seperti di Australia ini, di mana kami ini punya anak. Begitu anak kami sudah punya KTP Australia, gitu ya, maka anak kami berhak untuk melaporkan orang tuanya kalau dia tidak suka dengan orang tuanya. Dicubit, anaknya dicubit, anaknya nggak setuju, lapor polisi, telepon polisi, langsung polisi datang nangkap bapak ibunya. Makanya mereka bilang, makanya kami berpacu dengan waktu untuk mendidik mereka sebagai anak yang soleh dan soleha, dan mereka tahu ini bagian dari birrul walidain. Jadi nggak usah dilaporkan, bagian dari birrul walidain, gitu ya. Itu 2005, Pak. Saya ngobrol dengan itu di Sydney dengan teman-teman. Siapa yang kasih? Isi undang-undang itu apa ini sudah? Betul kan? 2019, Pak. 14 tahun lalu teman-teman diskusi dengan saya mengkhawatirkan itu 2019
muncul enggak jelas itu. Cuma itu. Dasarnya apa? Dasarnya, loh, anak juga punya hak. Itu dasarnya. Anak juga punya hak untuk hidup, apalagi mereka sudah punya KTP itu, maka dia sudah dewasa, sudah mandiri. Ini kita jaga hak manusia. Nah, itu asalnya. Jadi bahaya atas dasar hak itu kemudian kalau salah dalam makanya An-Nisa ini bicara tentang hak-hak yang harus dipenuhi. Baik, pertanyaan tadi, terus mengapa namanya An-Nisa? Namanya perempuan. Para ulama mengatakan biasanya yang tidak terpenuhi haknya adalah orang-orang lemah. Kemudian Allah ingin memulai penjagaan hak itu dari wanita. Kalau yang kuat-kuat itu mah nggak usah ini Pak, ya kan? Nggak usah dijagain aja, orang datang mesti ngambil untuk saya punya, saya berkuasa itu. Jadi kalau orang-orang lemah, maka artinya kalau mau bicara tentang wanita spesial, tentang wanita dalam surat An-Nisa, maka frame-nya, ini lihat frame-nya, ini semua ayat yang ada dalam surat An-Nisa yang bicara tentang wanita, ini frame-nya. Bawa frame ini kemana-mana di ayat-ayat surat An-Nisa tentang wanita. Frame-nya adalah cara Allah menjaga hak wanita. Cara Allah menjaga hak wanita. Yuk, saya kasih contoh satu ayat yang suka rame. Ayat poligami. Di An-Nisa bukan? Di An-Nisa. Sayangnya pembahasan ayat itu tidak masuk frame itu, Pak. Cuma geger aja pembahasannya gitu. Nggak masuk di frame itu. Frame-nya ayat poligami pun fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Laki-laki boleh nikahi, kalian boleh nikahi 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak bisa adil maka 1 saja. Pembahasannya masukkan ke dalam frame itu bahwa ayat ini pun tujuannya untuk menjaga hak wanita. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak, Pak? Di mana nyambungnya? Ayat poligami dengan menjaga hak wanita itu di mana nyambungnya? Hah? Saya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 6 ini, sudah jam 6 ya? 3 menit lagi, 5 menit lagi. Apa ini hubungannya? Saya sengaja tidak membahas detail ayat-ayatnya, saya berikan frame-nya sehingga nanti teman-teman pulang baca An-Nisa tahu. Apa hubungannya? Memenuhi haknya. Hak perempuan dinikahi oleh laki-laki lebih dari 1. Oh, bukan. Oh, penuhi dulu haknya. Penuhi dulu haknya baru boleh menikah lagi gitu. Iya, memang begitu memang. Kalau dalam syariat memang penuhi haknya dengan baik, maka orang yang lebih nikah dari 1 dia harus adil. Ya, kalau nggak adil jalan miring nanti di hari kiamat. Ya, begitu hadisnya. Tapi bukan itu maksudnya. Bagaimana ayat ini bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari 1 sampai 4 batasnya. Itu ternyata frame-nya adalah frame tentang menjaga hak perempuan. Mengapa bisa begitu? Maka bukalah tafsirnya. Para ulama akan menyampaikan berbagai riwayat bahwa gini, laki-laki itu, kenapa itu juga pembahasan mengapa Allah memulai dengan kata masna buat laki-laki 2, 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak adil baru 1. Makanya lihat gaya bahasanya, nikahilah 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil, fawahidah 1. Itu makanya coba cek. Boleh dibuat surveinya nanti. Boleh dibuat surveinya. Laki-laki itu ya, itu kalau ditanya kamu pengen nikah istri 1 atau istri lebih dari 1,
Itu kalau fitrahnya masih benar, Pak, dia akan mulai dari masna. Sudah. Walaupun nanti ulama beda pendapat, apakah al-asal fi hukmin nikah itu adalah itu at-tawahhud atau at-ta'addud. Lepas dari itu, begini maksud saya. Antum lihatlah manusia. Lihat kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kalimat sahabat loh, Pak. Abdullah bin Abbas mengatakan, khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Orang terbaik di umat ini yang istrinya paling banyak. Bukan kalimat saya, Pak. Kalimat sahabat mulia pakar tafsir di umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Antum boleh cek dari Rasul sampai orang ring satu Nabi, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang mana yang istrinya satu? Hanya satu orang, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Cuma satu orang yang istrinya satu. Adapun yang lainnya istrinya minimal 4, bukan maksimal. Total ya, sampai dia meninggal total istrinya minimal 4. Nabi dan orang ring satu mereka. Itu maksud saya ingin tunjukkan itu. Hanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah istrinya satu. Tapi Anda harus tahu, kalau kita bilang, nah itu Pak Abu Ubaidah, aneh juga ya kita memikir, cara berpikirnya ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu orang yang sangat amat tidak minat dunia. Umar radhiyallahu anhu kan Anda tahu kalau Umar itu orangnya sangat sederhana kan? Kita sering dengar kisah dan itu benar tentang pakaian yang bertambal-tambal pakaiannya padahal beliau khalifah dan seterusnya. Itu kisah kita dengar dan itu benar tentang kesederhanaan Umar. Tapi Umar itu waktu datang ke rumahnya Abu Ubaidah di Syam, nekat dan maksa untuk masuk ke rumah Abu Ubaidah, padahal Abu Ubaidah tidak mengizinkan. Dipaksa, saya harus ke rumah kamu. Akhirnya diizinkan. Begitu masuk, nangis Umar. Nangis Umar. Di rumah kecil sederhana, tidak ada apa-apa. Hanya ada pedang menggeletak, ada tamengnya, dan nggak ada apa-apa. Di rumah itu nggak ada apa-apa. Nangis. Umar mengatakan, kita ini, kami ini, semua sudah berubah oleh dunia. Tinggal kamu yang nggak berubah. Makanya Umar dulu, hadirin, jadi kalau kita mengagumi Umar tuh kagumnya sama Abu Ubaidah. Padahal kita nggak kenal Abu Ubaidah. Kita kenalnya Umar tuh kagum sama Abu Ubaidah, sehingga Umar itu sesungguhnya dia waktu mau meninggal itu, sebelum meninggal itu dia bertekad, nanti kalau saya mati saya akan tunjuk Abu Ubaidah pengganti saya, sebagaimana saya dulu ditunjuk oleh Abu Bakar jadi khalifah. Jadi Umar tuh sebenarnya pengen nunjuk Abu Ubaidah, cuma keburu Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar. Abu Ubaidah itu orang nggak minat dunia, makanya istrinya satu. Lah antum minat banget sama dunia. Motor baru besok beli lagi, mobil baru besok beli lagi, rumah nggak cukup tipe 36, tipe 500. Kita ini minat dunia, bukan Abu Ubaidah. Paham ya? Oke. Tapi frame ini adalah frame menjaga wanita. Mengapa? Karena laki-laki itu aslinya begitu. Itu begitu fitrah aslinya begitu. Maka tanpa dibatasi laki-laki itu ngawur. Makanya di dalam riwayat-riwayat itu para ulama mencantumkan zaman jahiliyah dulu orang nikah itu nggak ada batas, terserah dia mau punya istri berapa puluh juga terserah dia. Maka ketika ayat pembatasan ini turun, datanglah beberapa orang. Ada yang datang, ya Rasulullah saya punya istri 10, gimana nih ya? Ada yang bilang, ya Rasulullah saya punya istri 9. Datang macam-macam begitu, ngawur mereka nikah itu. Nabi bilang, kalau gitu kamu ambil yang 4 kau pilih, ceraikan sisanya. Jadi 4 itu teman-teman, kalau memandangnya dari situ, frame-nya ini betul nyata bahwa ayat poligami bukan untuk menyakiti wanita, tapi justru untuk membatasi laki-laki, dan itu adalah hak wanita yang dijaga oleh syariat. Karena laki-laki dijaga sekalipun, kalau bukan orang yang baik yang beriman, alah sudahlah, di luar sana nggak jelas juga apa yang dilakukannya. Kalau bukan orang beriman, apa? Kalau bukan orang takut pada Allah, sudah di luar sana juga nggak jelas apa yang dilakukannya.
Karena Allah Maha tahu tentang yang diciptakannya, laki dan perempuan itu. Ya, ini contoh pembahasan tentang surat itu. Dan sekali lagi bahwa di dalam tema surat An-Nisa ini seluruh hak perempuan dijaga oleh Allah, diberikannya. Hak waris umpamanya. Pembahasan warisan ada di mana? Di sini surat An-Nisa. Pembagian warisan utuh dibahas di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir ayat 176 tentang warisan. Allah langsung yang bagi, bahkan tidak Allah serahkan ke Rasulnya untuk pembagiannya. Tidak Allah serahkan ke Rasulnya. Allah ingin melerai dari sejak atas, nggak diserahkan pada Rasul untuk membagi. Rasul hanya menambah sedikit, tapi pembagian sudah selesai di surat An-Nisa itu. Kenapa? Karena wanita cenderung dizolimi secara harta. Dizolimi, mereka dizolimi. Zaman dulu orang perempuan itu bahkan ada yang tidak mendapatkan hak warisnya. Bahkan perempuan itu menjadi bagian dari harta warisan yang akan diambil oleh siapapun. Kadang-kadang diambil oleh anak tirinya. Jadi istri bapaknya nikah lagi. Begitu bapaknya meninggal, si anaknya bilang, itu ibu tiri saya buat saya itu. Pokoknya sengawur-ngawur mereka saja. Itu jahiliyah. Jadi ketika Allah berfirman bahwa perempuan mendapatkan jatah satu, laki dapat jatah dua, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak ya, banyak tema anak bawahnya tentang laki-laki jatahnya 2 kali dibandingkan perempuan. Itu juga bukan untuk mencederai hak wanita. Sehingga kalau ada yang menuntut hak kesamaan, jangan 2:1, nggak adil. 1:1, justru 1:1 itu tidak adil. Karena adil itu bukan mesti harus sama secara angka. Oh iya dong, Anda punya anak 3, yang satu sudah kuliah semester 5, yang paling kecil TK. Uang sakunya sama apa enggak? Ya kalau sama Anda nggak normal, betul enggak? Iyalah, itu keadilan. Itu keadilan tentang uang lah. Itu aja kita tahu. Kenapa kalau ayat kita nggak cerdas? Jadi keadilan itu begitu, bukan selalu angka sama. Dan karenanya ini untuk menjaga. Mengapa? Karena dulu wanita bisa tidak dapat jatahnya. Itu hak waris. Maka diberikan Allah sesuai dengan saya. Dan satu lagi. Ini sebagai penutup. Justru di dalam pembahasan surat An-Nisa ini Allah menjelaskan tentang laki-laki dan tugasnya terhadap perempuan. Artinya bagi laki-laki itu kewajiban, bagi perempuan itu hak perempuan. Ayat sangat terkenal, ayat tentang qawamah dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu qawwam. Itu kewajiban bagi laki-laki, tapi itu haknya perempuan. Hak perempuan di rumah itu. Dan laki-laki harus memberikan hak qawamah itu pada perempuan. Qawamah itu maknanya kan banyak, ya kan? Qawamah itu maknanya sangat banyak. Dan itu semua, jadi sekian makna yang banyak itu diringkas Allah dalam satu kata, yaitu qawamah. Itu indahnya bahasa Quran. Karena qawamah itu bisa berarti tiang yang kokoh, pilar yang kokoh. Jadi kalau ada bangunan, ada pilar kokoh, maka tempat yang nyaman untuk bersandar, untuk menopang dan segala macam. Kata qawamah itu juga bermakna kepemimpinan, bermakna pembimbingan, bermakna pendidikan, bermakna dialah yang mengevaluasi dan menjadi hakimnya, bermakna dialah yang mengatur. Jadi itu tugas laki-laki, bukan diktator, tapi ini tugas laki-laki. Coba sekarang umpamanya lihat tugas laki-laki sebagai qawwam, dan salah satu makna qawwam adalah menjadi pendidik bagi istrinya. Yang namanya guru, pendidik mesti lebih pintar dari muridnya dong. Iya dong kan. Lah kalau suami, ya kan, suami
nggak jelas ilmunya, terus istrinya perempuan nikah sama dia, kasihan. Ada hak perempuan yang tidak diberikan, tapi perempuannya juga sih yang nekat. Iya, udah ditegur sama orang tuanya. Nah, ini suamimu, calon suamimu ini kayaknya nggak terlalu ngerti masalah agama. Nggak apa-apa ya, ayah bunda. Kan dari kecil saya disekolahkan di Al-Hikmah sini. Ilmu saya banyak. Nanti saya ngajari suami saya. Wah, ini ngawur ini namanya. Itu nekat namanya. Betulan Pak? Kenapa? Anda nanti boleh coba. Mudah-mudahan tidak nangis di rumah tangganya. Mudah-mudahan. Saya ingatkan betul Pak. Mudah-mudahan tidak nangis, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Kenapa? Karena subhanallah, secara tabiatnya, secara fitrahnya, pemimpin itu laki-laki. Laki-laki itu kalau dikasih masukan, namanya pemimpin itu sama kayak ngalirkan air dari bawah ke atas. Paham? Perempuan kalau ngasih masukan ke suaminya, itu sama kayak mengalirkan air dari bawah ke atas. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi perlu tenaga, perlu enggak karuan, rasanya enggak karuan. Oh iya, orang laki-laki itu diajak ngomong istrinya aja dia sambi kok. Iya, suaminya lagi main handphone, lagi baca apa ya kan? Istri yang bilang, "Ya, tadi pengajian begini." Gitu dok. Coba ayah tuh mestinya gini, mau ngajar tadi masak. Jadi begitu teman. Tak sederhana yang dibayangkan tentang hal itu. Itu karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu hak perempuan loh yang harus diberikan. Antum tahu kalimat Imam Al-Qurtubi ini mengejutkan. Ketika bahas ayat ini, lihat kalimatnya, tunjukkan kalimatnya. Ajaib. Beliau mengatakan, salah satu keberhasilan laki-laki jadi qawwam di rumah kalau dia bisa mendudukkan istrinya di rumah. Perlu saya ulangi? Gak perlu ya? Langsung pahami, langsung pikirin. Maka saya marah betul Pak. Laki-laki apa perempuan ditugasi nyari nafkah itu? Gitu Pak. Saya betul-betul marah. Saya punya murid begitu, saya cerita dulu. Antum ini laki-laki atau bukan? Bukan tidak boleh perempuan punya nafkah penghasilan. Oh, dalam Islam juga zaman istri Nabi Ummahatul Mukminin mereka punya penghasilan Pak. Tapi tidak ada perempuan ditugasi untuk membayari cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini, bayar listrik, bayar air. Nggak ada. Itu tugasku laki-laki. Kau tidak salah milih laki-laki. Ini aku. Begitu. Itu Quran Pak. Gitu, makanya kalau punya anak laki-laki tolong dibuat yang kokoh pundaknya, karena akan bersandar di sini para wanita itu. Iya, gitu ya. Quran bicara itu, dan itu hak perempuan loh. Itu hak perempuan loh Pak. Itu kewajiban laki-laki, tapi itu hak perempuan. Enak kan Bu? Enak Bu. Enak, ngaji An-Nisa enak, walaupun baru diambil sebagian ayat, sebagiannya masih belum setuju, nggak apa-apa itu. Tapi ya paling nggak rasakan nikmatnya ayat ini. Oke, itu sudah waktunya sudah lewat banyak sekali. Saya cuma ngasih buka pintunya, silakan dimasuki suratnya. Ya, saya buka pintunya, nanti ya kalau ada izin, Allah izinkan kapan-kapan kita boleh buka ayat per ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin, dan karena waktu ya, kita mohon maaf tidak membuka pertanyaan, kita langsung doa. Kita tutup dengan doa, semoga Allah berkahi keluarga kita semuanya, semoga Allah perbaiki keadaan muslimin, Allah perbaiki keadaan muslimat, Allah perbaiki keadaan negeri ini, Allah berikan kepada kita para pemimpin yang takut pada Allah dan takut dalam mengurusi kita sebagai umatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih syababal muslimin,
Allahumma aslih fatayatil muslimin, Allahumma aslih usaral muslimin, Allahumma aslih lana wulata umuril muslimin, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilayha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.